cinta. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam, kau ada mendampingi setiap langkahku. kau berikan ku kekuatanmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, come on. Are you ready? Sing it loud. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Harapanku, dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sudah haleluya. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Satu lagi ya, judulnya Kau Merancang. Yang belum tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Kau merancang yang kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan, mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu, tangan penjunan maha bijaksana. Kau
Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaan di langit dan bumi yang baru. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan, ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah tangan penjunan Maha Bijaksana. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaan di langit dan bumi yang baru. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaan di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaan di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaan di langit dan bumi yang baru. Marilah teman-teman kita bersatu hati dan kita berdoa. Selamat sore Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini sehingga kami boleh Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat menangkap sebanyak-banyaknya pengertian yang Kau ingin beritahukan kepada kami. Berkatilah juga Kolbet yang akan membawakan sharing firman hari ini, agar segala sesuatu yang Kolbet sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami di sepanjang komsel hari ini. Amin.
Oke, shalom teman-teman. Shalom. Dalam kok. Hari ini temanya adalah not a fantasy. Berkodrat ilahi bukan fantasi. Jadi hari ini kita mau bahas tentang berkodrat ilahi itu bukan fantasi. Fantasi itu apa ya? Khayalan. Not a fantasy. Tidak dapat dibantah adanya orang-orang Kristen, bahkan teolog atau pengajar Alkitab, yang menganggap bahwa berkeadaan sebagai berkodrat ilahi merupakan sebuah fantasi. Jadi kalau selama ini kita belajar tentang mengubah kodrat, ternyata nggak semua orang Kristen itu memahaminya. Bahkan tadi dikatakan teolog ya, atau para pengajar Alkitab, yang menganggap bahwa berkeadaan sebagai berkodrat ilahi merupakan sebuah fantasi. Fantasi itu apa sih? Fantasi itu adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Jadi fantasi itu khayalan, sesuatu yang tidak benar-benar ada. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Nah, mereka yang memandang bahwa berkodrat ilahi merupakan sesuatu yang tidak pernah terwujud atau tidak pernah tergapai dalam kehidupan manusia di bumi ini, mereka juga cukup unik ya, karena mereka mempercayai bahwa kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Mereka sepakat dengan hal itu. Tapi mereka tidak sepakat dengan berkodrat ilahi itu nggak bisa dicapai manusia di bumi. Mereka memandang bahwa orang yang percaya, mereka memandang bukan orang yang percaya, mereka memandang bahwa orang percaya yang berusaha untuk berkodrat ilahi adalah orang yang berfantasi kosong. Sementara mereka yang berjuang untuk mengenakan kodrat ilahi dipandang sebagai orang yang sombong. Sesungguhnya berkodrat ilahi bukanlah fantasi. Sebab dalam konteks kehidupan orang percaya, ukuran berkodrat ilahi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita buka Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Boleh tolong dibacakan? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Orang yang dipilihnya sejak semula, terus? Mereka juga ditentukannya dari semula. Oke. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, serupa dengan gambaran anaknya. Terus? Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke. Anaknya di situ siapa? Tuhan Yesus. Supaya dia, anaknya itu, anaknya Bapa ya, Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus itu sudah mempraktekkan cara hidup yang mengubah kodrat. Cara hidup yang berubah kodratnya. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Kenapa manusia berbuat dosa?
Karena di dalam diri manusia ada sifat dosa atau kodrat dosa. Nah, sifat dosa, karakter dosa ini nggak bisa dimatikan dengan ajaran moral, dengan ajaran agama, positive thinking, filsafat, nggak bisa. Manusia akan selalu berkeadaan meleset. Maka kita perlu belajar firman Tuhan supaya karakter dosa di dalam diri kita ini bisa benar-benar diubah. Bisa benar-benar berubah. Jadi kita bisa benar-benar berkeadaan tidak berbuat dosa sama sekali. Nah, dan ini yang dikatakan fantasi tadi. Masa iya manusia bisa nggak berbuat dosa lagi? Nah, ini dia. Padahal 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu perintahnya menunjuk di bumi ini. Perintah itu menunjuk di bumi ini. Bukan nanti setelah kita meninggal nanti. Bukan. Jadi ukurannya sekali lagi adalah Tuhan Yesus sendiri. Ukuran berkodrat ilahinya itu Tuhan Yesus sendiri. Dalam segala hal Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Ingat Tuhan Yesus itu manusia loh. Ia dikosongkan. Kita buka Filipi 2 ayat 6, 7, 8, 9. Filipi 2 ayat 6, 7, 8, 9. 6 sampai 9. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, ayat yang barusan kita baca itu adalah menceritakan tentang pengosongan diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan tidak menganggap ketuhanan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Jadi sebetulnya nggak ada alasan lagi kalau bilang nggak bisa, kita nggak bisa berkodrat ilahi. Tuhan Yesus itu dikosongkan, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita buka deh Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Oke, silakan. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai dan hanya tidak berbuat dosa. Diulang lagi, Lis. Tadi nge-lag. Saya kira belum baca tadi. Diulang lagi. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat. Imam besar di situ siapa? Tuhan Yesus. Lanjut. Sebab imam besar kita, sebab imam besar yang kita punya, terus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Stop. Nah, ngerti nggak maksudnya?
Tuhan Yesus itu jadi manusia. Dia tahu bagaimana penderitaan manusia. Dia tahu bagaimana manusia dicobai. Lanjut. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus dicobai sama seperti kita dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini keadaan yang disebut kodrat ilahi. Ini target orang Kristen. Kok masih ada orang yang meragukan? Kita nggak bisa berkodrat ilahi di bumi ini. Buat apa Tuhan Yesus kasih fasilitas keselamatan? Penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan akan firman Tuhan melalui setiap masalah. Kalau Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup dan benar-benar nyata, maksudnya hidup 2000 tahun yang lalu, 2000 lebih tahun yang lalu. Kalau kita percaya, dan memang sejarah menyatakan demikian, ada sesosok manusia namanya Yesus yang hidup 2000 lebih tahun yang lalu, yang mati di salib, yang bangkit pada hari ketiga, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menyaksikan 500 pasang mata. 500 pasang mata yang menyaksikan. Dan kalau kita yakin Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup dan benar-benar nyata, maka ukuran berkodrat ilahi juga benar-benar nyata. Bukan sebuah fantasi. Biasanya orang yang memandang bahwa berkodrat ilahi adalah fantasi atau hayalan atau sesuatu yang tidak nyata, dan tidak akan dapat dicapai di bumi ini, berpendirian bahwa hanya di surgalah ada keadaan. Mereka yang memandang bahwa berkodrat ilahi adalah fantasi dan tidak dapat dicapai di bumi ini, berpendirian bahwa hanya di surgalah ada keadaan. Gimana coba di surga? Padahal Ibrani 12 ayat 1 bilang kita ini ada dalam perlombaan yang diwajibkan. Satu-satunya kesempatan bagi kita untuk berubah, untuk mengalami keselamatannya di bumi ini sekarang. Bukan nanti setelah kita mati nanti, bukan. Sebab buat apa Tuhan Yesus turun kalau target orang Kristen itu hanya menjadi baik sebelum Tuhan Yesus turun berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Banyak orang baik. Nah, kenapa Tuhan Yesus jadi manusia? Ayo. Supaya kita yang percaya di dalam namanya diselamatkan. Diselamatkan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Yang sama dengan bisa mencapai kodrat. Berkodrat ilahi artinya berkarakter ilahi. Berkarakter ilahi. Sama seperti Tuhan Yesus. Yang dalam segala hal melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Tuhan Yesus adalah model atau prototipe manusia yang berkodrat ilahi. Kita buka Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat yang ke-9. Oke, tolong dibaca. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yes. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, berarti sebelumnya ia udah sempurna belum?
Sewaktu Tuhan Yesus menjadi manusia, dia benar-benar sama kondisinya dengan kita. Jangan menyangka bahwa Tuhan Yesus kan 100% Allah, 100% manusia. Nanti kita bahas ya, lain waktu ya. 100% Tuhan, 100% manusia itu apa? Jangan sampai kita salah sangka. Hanya wujudnya saja yang manusia, tapi dia tetap memakai ketuhanan nih. Waduh. Nanti kita akan bahas. Mungkin tolong dicatat Lisa atau Wiksi atau Riri supaya saya bisa ingat. Tuhan Yesus itu model atau prototipe atau teladan. Teladan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Man of God. Satu-satunya kiblat orang percaya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Sebagai umat pilihan yang ditentukan untuk serupa dengan Dia, kita memiliki panggilan untuk berjuang menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Tuhan Yesus apa tuh artinya? Kita sering bahas ya kata Selem Demut. Serupa artinya apa? Memiliki kualitas cara hidup seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, kualitas cara hidup yang dikehendaki Bapa inilah yang dinamakan berkodrat ilahi. Perjuangan untuk serupa dengan Tuhan Yesus sebenarnya sama artinya dengan perjuangan untuk berkodrat ilahi. Serupa dengan Tuhan Yesus bukan menjadi Tuhan ya, bukan. Ingat, kita dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang waktu itu berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Bukan kita dibandingkan dengan ketuhanannya, bukan. Tapi ketaatannya itu loh yang dibandingkan. Yang diharapkan kita bisa sama seperti Tuhan Yesus. Jadi perlombaan yang diwajibkan dalam Ibrani 12 ayat 1 itu adalah perlombaan ketaatan. Dari sini kita tahu bahwa ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Tentu ketaatan di sini bukan ketaatan yang berstandar moral ya. Bukan taat standar agama, bukan. Taat standar agama apa tuh? Taat standar agama tuh melakukan hukum, melakukan peraturan, kita nggak mencuri, kita nggak membunuh, kita nggak berzina. Nah itu taat standarnya hukum, standar agama. Nah ketaatan kita itu yang dikehendaki oleh Bapa itu adalah standarnya Bapa sendiri. Segala sesuatu yang Bapa tidak kehendaki untuk kita tidak lakukan, ya kita nggak lakukan. Apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Itu standar ketaatan. Makanya dalam Yohanes 4 ayat 34, ayat ini sering banget belakangan ini saya kutip. Karena ini penting sekali ya. Kalau orang Kristen tidak memiliki gairah seperti Tuhan Yesus, gairah Kristus ya. Artinya spirit Kristus atau semangat Kristus. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi sangatlah picik. Picik itu apa? Picik itu artinya pandangannya sempit, pengetahuannya sempit, pikirannya sempit. Jadi sangatlah picik kalau seseorang memandang bahwa berkeadaan berkodrat ilahi sebagai fantasi. Ulang ya. Jadi sangatlah picik kalau seseorang memandang berkeadaan berkodrat ilahi sebagai fantasi atau halusinasi. Sementara ia setuju bahwa orang percaya harus menjadi seperti Yesus. Nah ini gimana? Mereka menerima kalau kita harus
harus menjadi sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka menolak kalau dikatakan manusia bisa mencapai kodrat. Ini kan sesuatu yang lucu. Padahal tadi kita sudah membahas ya. Kita sudah membahas bahwa perjuangan untuk serupa dengan Tuhan Yesus sebenarnya sama artinya dengan perjuangan untuk berkodrat ilahi atau mengenakan karakter ilahi atau mengenakan karakter Tuhan Yesus. Karakter yang mana? Karakter yang terdapat pada Injil. Ingat Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu adalah cara hidup Tuhan Yesus yang tertulis. Apa yang Yesus ajarkan itu yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan itulah yang Yesus ajarkan. Itulah yang disebut Injil. Jadi sangatlah keliru kalau dikatakan bahwa berkeadaan berkodrat ilahi sebagai fantasi atau tidak ada. Yang ada adalah kedewasaan. Kalau kita kritisi pernyataan ini, bukankah kedewasaan pada dasarnya adalah proses untuk menuju keadaan berkodrat ilahi? Jadi kalau mereka menganggap nggak ada tuh berkodrat ilahi, yang ada adalah kedewasaan. Bukankah kedewasaan itu adalah proses untuk menuju keadaan berkodrat ilahi? Tidak pernah dapat dikatakan bahwa kedewasaan adalah keadaan yang statis. Gini maksudnya. Kedewasaan itu bukan suatu kondisi. Bukan sesuatu yang bersifat menetap. Bukan sesuatu yang bersifat statis. Tapi terus-menerus berubah. Saya ulang ya. Kedewasaan itu bukan sesuatu yang bersifat statis atau menetap. Bukan sebuah keadaan. Tapi proses pertumbuhan terus-menerus. Tetapi bagian dari proses pertumbuhan menuju keadaan berkodrat ilahi. Kalau ada yang mau tanya, ditanya aja ya. Jadi takutnya mungkin lupa atau saya yang lupa, sama-sama repot nanti. Kita lanjut. Banyak orang Kristen berpandangan keliru bahwa berkeadaan berkodrat ilahi tidak akan dapat dicapai di bumi ini. Berkeadaan berkodrat ilahi hanya bisa ditemukan di surga ya. Berkeadaan berkodrat ilahi hanya bisa ditemukan di surga. Menurut mereka, bumi bukanlah tempat manusia berkeadaan berkodrat ilahi. Ini berarti mereka juga tidak percaya bahwa ada kesempurnaan di bumi. Kan Matius 5:48 bilang kan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu sama, itu menunjuk perintah di bumi. Mengapa orang Kristen sampai beranggapan demikian? Bahwa bumi hanyalah tempat. Bumi bukanlah tempat manusia dapat berkeadaan berkodrat ilahi. Dan berkodrat ilahi itu hanya bisa ditemukan di surga. Mengapa orang Kristen sampai beranggapan demikian? Sejujurnya ini pandangan yang keliru. Pandangan yang salah ini bisa muncul disebabkan karena mereka tidak memahami pengertian kesempurnaan menurut Alkitab. Tadi Matius 5 ayat 48 nih. Kalau bicara kesempurnaan, bicara Matius 5 ayat 48. Pengertian kesempurnaan yang dipahami oleh mereka sebenarnya merupakan serapan dari berbagai pandangan agama dan filsafat dunia.
bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini yang disebut sebagai sinkretisme, percampuran berbagai macam ajaran. Nah, kan masih banyak orang Kristen yang percaya soal takdir. Padahal takdir bukan konsep Alkitab. Masih ada orang Kristen yang percaya soal, apalagi misalnya, ramalan, terus apalagi, hoki, keberuntungan, terus apalagi, ya udah dan lain-lain aja. Tanya pada diem semua habisnya. Nah, itu yang disebut sinkretisme ya, percampuran berbagai macam ajaran. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa hanya di surga di mana tidak ada iblis, maka juga tidak ada dosa. Orang baru bisa berkodrat ilahi. Ini gimana ceritanya ya? Padahal iblis itu, tahu nggak, kenapa iblis ditempatkan Tuhan di Taman Eden? Dan sebelum manusia diciptakan udah ada iblis loh. Jangan salah sangka loh. Sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ada. Jadi bukan ketika manusia diciptakan iblis diciptakan, bukan. Iblis sudah ada sebelum manusia diciptakan. Tahu nggak sih kenapa iblis ditempatkan Tuhan di Taman Eden? Tempat di mana manusia pertama Adam dan Hawa ada. Tahu nggak? Supaya apa tuh? Supaya mereka bersahabat. Supaya mereka bertanding. Mereka bertanding. Jadi sebetulnya iblis itu juga dipakai oleh Tuhan sebagai instrumen, sebagai alat atau sarana untuk menguji kelayakan manusia. Ternyata iblis dipakai Tuhan juga ya untuk menjadi sarana atau alat. Iya. Jadi kalau orang Kristen beranggapan bahwa hanya di surga di mana tidak ada iblis, maka juga tidak ada dosa, orang baru bisa berkodrat ilahi. Coba deh logikanya gini. Orang yang nggak percaya adanya kemampuan untuk mencapai kodrat ilahi di bumi ini terus masuk surga. Kira-kira surga nanti gambarannya gimana? Pelan-pelan ya. Kan tadi banyak anggapan orang Kristen, ya tentu tidak semua, yang menganggap bahwa berkodrat ilahi itu fantasi atau hayalan. Nah, kalau mereka ini nanti masuk surga misalnya, kira-kira surga jadi apa? Iblis dihukum, oke, manusia masuk surga, mereka diizinkan masuk surga, yang terjadi apa? Surga hancur lagi. Kenapa? Setannya udah dihukum, tapi karakter setannya masih melekat di dalam diri manusia. Nangkap nggak nih? Nangkap nggak? Kan tadi ada sebagian orang Kristen yang nggak percaya, katanya keadaan berkodrat ilahi itu fantasi, hayalan. Sementara mereka percaya bahwa kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini gimana? Kalau seandainya mereka ini hidupnya diteruskan ke langit baru, bumi yang baru, kira-kira gimana keadaan langit baru, bumi baru? Iblis dihukum, katanya kita berbuat dosa karena ada iblis. Kalau iblis sudah nggak ada, maka tidak ada dosa. Salah dia. Iblis itu sebenarnya udah kalah. Iblis udah kalah sama Tuhan Yesus. Tapi masih ada karakter dosa di dalam diri kita. Nah, itu yang harus diselesaikan. Karakter dosa adalah kodrat dosa. Jadi karakter dosa itu sama dengan kodrat dosa. Kalau tadi di awal atau pertengahan ya saya bilang. Kenapa manusia berbuat dosa?
Karena di dalam diri manusia ada karakter dosa. Ada kodrat dosa. Nah, tentu hal ini bisa dipahami karena mereka melakukan tadi apa namanya? Sinkretisme. Sinkretisme itu apa? Percampuran berbagai macam ajaran atau pemahaman. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih percaya takdir, masih percaya hoki, berarti dia belum mempercayai Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran. Dalam hal ini kesucian dipahami sebagai keadaan yang tidak ternoda dosa oleh karena tidak adanya cobaan atau godaan dari iblis. Mereka beranggapan bahwa selama masih ada iblis yang mencobai dan menggoda, maka bisa dipastikan manusia akan selalu berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dalam hal ini dosa dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dosa dipandang sebagai kemutlakan yang pasti dialami oleh setiap orang yang hidup di bumi ini. Mereka berpikir bahwa selama masih tinggal dan hidup di bumi ini tidak mungkin tidak terpengaruhi oleh dosa. Ini pandangan yang keliru. Mestinya, sekalipun ada dosa, karena orang percaya bisa berkodrat ilahi, maka ia bisa tidak berbuat dosa lagi. Dengan demikian, cara menanggulangi dosa adalah bagaimana mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Gini gampangnya. Kodrat dosa itu adalah karakter dosa di dalam diri kita yang membuat segala sesuatu yang kita perbuat itu, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan itu selalu meleset. Meleset artinya apa? Tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, kalau ditanya bisa nggak kita berkeadaan tidak meleset lagi? Artinya baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Caranya gimana? Tadi di awal apa di pertengahan? Pokoknya kalau saya lupa saya bilang di awal, kalau nggak di pertengahan ya. Saya bilang kodrat dosa itu nggak bisa dicegah atau dihabisi dengan positive thinking, dengan filsafat, dengan ajaran moral, dengan ajaran agama. Karakter kita yang meleset itu nggak bisa. Nggak bisa dibenerin dengan filsafat, dengan agama, dengan positive thinking. Nggak bisa. Satu-satunya cara adalah dengan merubah kodrat. Dengan cara mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Makanya kata pertobatan dalam perjanjian baru itu apa? Ingat nggak? Metanoia. Artinya perubahan mindset atau cara berpikir. Perubahan mindset atau cara berpikir. Dari yang sebelumnya tidak mengenal Allah, tidak mengerti kehendak Allah, segala sesuatu baik yang dipikirkan, yang diucapkan, dan dilakukan selalu meleset dari kehendak Allah, sekarang berusaha diubah. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dimulai dari perubahan mindset. Sebab kata pertobatan dalam perjanjian baru memakai kata metanoia. Artinya perubahan cara memandang. Nah, perubahan cara memandang inilah yang akan mengubah seluruh hidup kita. Kalau mindset kita berubah, maka dunia akan berubah. Maksudnya, cara kita memandang dunia akan berubah. Dimulai dari perubahan mindset. Dari perubahan mindset yang terus-menerus, sampai pada perubahan selera jiwa. Kalau perubahan mindset tadi namanya apa? Metanoia.
Sampai satu titik kita mengalami perubahan selera jiwa yang disebut paranoia. Nah, ini yang disebut lahir baru. Paranoia. Sampai satu titik kita gak bisa berbuat dosa lagi. Bukan karena kita gak bisa berbuat dosa, tapi karena selera kita udah berubah. Bukan karena kita gak bisa jatuh. Bukan. Tapi karena kita udah berubah selera jiwa. Kita gak suka lagi berbuat dosa. Beda dong. Masih bisa berbuat dosa, masih bisa jatuh, karena punya kehendak bebas, punya pilihan, tapi nggak bisa berbuat dosa, karena nggak suka berbuat dosa. Nangkep? Sama seperti orang yang tadinya merokok, perokok berat, pecandu rokok, atau alkohol ya. Terus kemudian dia bertobat, dia nggak minum alkohol lagi, dia nggak ngerokok lagi. Bisa nggak dia ngerokok lagi? Bisa nggak dia minum alkohol lagi? Bisa? Bisa. Tapi masalahnya dia udah nggak mau lagi. Nah, ini yang namanya perubahan selera jiwa. Sampai titik perubahan selera jiwa, sampai pada satu keadaan di mana kita tidak berbuat dosa lagi, bukan karena kita tidak bisa berbuat dosa, tapi karena kita sudah tidak ingin berbuat dosa lagi. Itulah yang disebut sebagai keadaan berkodrat ilahi. Ibrani tadi yang kita baca, masih ingat ayatnya? Kita memiliki imam besar, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus teladan kita. Tuhan Yesus teladan kita. Orang percaya yang benar, setiap hari senantiasa berusaha bagaimana mengubah kodrat. Tadi gimana cara mengubah kodrat? Dimulai dari perubahan cara memandang. Mindset. Caranya gimana? Ya kayak gini. Ini kegiatan merubah mindset. Kegiatan penambahan logos atau kegiatan penambahan firman, pengertian inilah yang disebut sebagai langkah untuk mengubah mindset. Sekali lagi ya, orang percaya yang benar setiap hari senantiasa berusaha bagaimana mengubah kodrat. Pikiran dan perasaannya selalu disiagakan untuk memperkarakan apakah tindakan-tindakannya baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, tidak ada saat di mana dirinya ada dalam keadaan tidak berkenan di hadapan. Setiap kali merasa ada sesuatu yang salah dalam diri kita, kita selalu berusaha untuk melakukan pemberesan segera di hadapan Tuhan. Saat itu juga secara langsung. Ini merupakan tugas yang harus diselesaikan di bumi sampai seseorang mencapai keadaan berkodrat ilahi. Makanya harus ngebut nih kita. 70-80 tahun kalau nyampe. Ayo. Kalau nyampe. Untuk setiap sikap hati dan gerak pikiran yang salah, setiap saat seseorang dapat menyelesaikan atau melakukan pemberesan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam hal ini harus dilakukan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat memahami keadaan batin seseorang selain Tuhan. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan itu tahu semuanya tentang kita. Jadi kalau kita malu ngaku dosa sama Tuhan, sebenarnya Tuhan udah tahu. Nah, orang Kristen itu harus mempersoalkan sampai titik batiniah ini loh. Bukan lagi mencuri, bukan lagi berbohong, bukan lagi nonton film porno buat yang laki-laki. Bukan lagi ngegosip, bukan. Tapi sampai keadaan batiniah itu loh yang kita persoalkan. Apakah yang aku pikirkan, apakah yang aku rasakan mendukakan Tuhan? Apakah semua yang aku lakukan ini benar di hadapan Tuhan? Untuk setiap sikap hati dan gerak pikiran yang sama. Seseorang harus dapat menyelesaikan atau melakukan pemberesan secara pribadi dengan Tuhan.
Dalam keadaan siaga, seseorang dapat selalu menyadari apakah dirinya di tempat yang benar di hadapan Allah atau tidak. Kita harus yakin bahwa selama kita hidup di dunia, kita mampu mencapai kesucian. Berhubung dengan kodrat dosa di dalam diri kita, bisa mengalami proses perubahan terus-menerus. Dalam keberadaan kita sebagai manusia yang telah memiliki kodrat dosa, kita harus berjuang untuk hidup dalam kesucian. Saya ulang, dalam keberadaan kita sebagai manusia yang telah memiliki karakter dosa atau kodrat dosa, kita harus berjuang untuk hidup dalam kesucian. Sama seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Mari kita buka. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Oke, 1 tolong dibaca. Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, ini perintah di bumi ini. Bukan nanti. Nanti udah nggak ada kesempatan. Pilihannya sekarang. Di bumi ini. 70-80 tahun. Itu nggak ada artinya dibanding kekekalan nanti. Dibanding pertemuan kita dengan Allah yang selama ini kita sembah. Kita harus percaya bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus memungkinkan manusia mencapai keadaan berkodrat ilah. Jadi kalau nanti ada teman yang bilang, masa sih manusia bisa sempurna? Nggak ada manusia yang sempurna. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya ini juga perlu dibahas sih. Kata sempurna itu panjang sekali sebetulnya pembahasannya. Jadi boleh tolong dicatat lagi buat diagendakan nanti. Itulah sebabnya usaha untuk mengubah diri supaya tidak berbuat dosa lagi dilakukan dengan cara mengubah kodrat tersebut. Amin. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Oke, Wiksi. Aku bacanya kok, Bet. Apakah proses perubahan kodrat ilahi itu bertahap? Sama seperti tugas perkembangan manusia, yang di masing-masing tahap perkembangan ada perubahan yang harus dicapai. Misalnya di usia remaja harusnya kita punya karakter Yesus yang mana, lalu di usia dewasa nanti harus punya karakter Yesus yang mana, atau seperti apa? Iya. Yang pertama, kalau mau dijawab secara singkat, betul. Tapi ini beda dengan psikologi ya. Kalau psikologi kita bisa meneliti, kita bisa mengamat-amati tahap-tahap perkembangan. Kalau dalam kerohanian, yang tahu itu cuma Tuhan dengan kita. Jadi kalau ditanya, sampai proses yang mana kita sudah mencapai proses untuk berkodrat ilahi? Atau ada berapa tahap? Nah ini yang tahu cuma Tuhan dan kita. Kenapa Tuhan dan kita? Karena kalau orang itu serius berjuang mempersoalkan keadaan dirinya di hadapan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Tuhan pasti kasih tahu, nih posisi kamu sekarang ada di sini. Semangat ya, perjalanan kamu masih panjang. Jadi nggak seperti psikologi yang bisa kita amat-amati gejalanya, terus bisa kita pelajari. Sesuatu yang rohani itu yang tahu cuma kita dengan Bapa. Tahu nggak sih kenapa kita diizinkan mengalami keadaan yang sama terus-menerus? Kemungkinan besar kita nggak naik kelas di situ. Itu salah satunya.
Semoga menjawab ya. Kalau kurang puas ditanyakan lagi aja. Ada lagi yang mau tanya? Sama-sama. Hari ini saya buat makalahnya, tumben-tumbenan ya. Nanti yang mau minta boleh. Nanti saya share ke Kalisa ya. Nanti minta ke Kalisa. Jangan ke saya. Biar Lisa aja yang dihubungin banyak orang. Oke, ada lagi? Weh, mantap nih. Ini direct message susah juga nih bacanya. Oke, saya baca ya. Kau Bet, bagaimana dengan orang yang menganggap berkodrat ilahi itu cuma fantasi atau hayalan? Karena ia ngerasa nggak pantas dan rendah diri untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau dia di sini pasti saya kasih tahu. Masalahnya dia nggak di sini ya. Harus ada orang yang ngasih tahu kalau pemahaman atau keyakinannya itu salah. Dan Tuhan pasti kasih dia kesempatan. Kalau respon hati orang itu benar, Tuhan nggak mungkin diemin. Pasti Tuhan kasih tahu. Pemahaman kamu tuh, keyakinan kamu tuh salah loh. Perintah untuk hidup sempurna, untuk hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela, berkeadaan berkodrat ilahi itu di bumi. Tapi gimana Kak nanti kalau satu saat aku udah berjuang nih Kak, udah sekuat tenaga nih Kak, udah memakai segala cara, segala sarana yang aku punya, aku memberikan seluruh hidup aku untuk Tuhan, tapi aku nggak mencapai juga. Jawabannya adalah jangan pikirin itu sekarang. Itu urusan belakang. Sempurna nggak sempurna itu urusan belakangan. Tugas kita Tuhan bilang berjuanglah. Tuhan bilang berjuanglah. Makanya punya hati yang mengasihi Tuhan itu penting. Nah, hati yang mengasihi Tuhan itu kan dibangun lewat dua hal. Lewat baca renungan, lewat belajar firman, dan lewat doa. Kalau dua ini hilang, kehidupan rohani kita pasti hambar. Pasti hambar. Bukan berarti saya mau mengatakan saya lebih hebat dari teman-teman. Enggak, kita sama-sama berjuang. Saya hanya menjalankan apa yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bareng-bareng. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yuk kita bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada yang punya keyakinan seperti itu, ya udah. Kalau dia teman dekat kita, kita kasih tahu. Tapi kalau dia nggak mau tahu, ya udah. Itu bagian Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan, nanti kita stres. Kita mau ngerubah banyak orang, tapi Tuhan nggak suruh. Stres nanti kita. Bagian kita adalah merubah diri kita. Itu. Semoga menjawab ya. Ada lagi? Sama-sama. Kalau nggak ada, kita nyanyi. Udah nggak ada lagi ya, teman-teman. Oke. Kita nyanyi lagu yang tadi ya, yang Tuhan menyelidiki. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui.
dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau kami masih Tuhan izinkan bertemu bersama-sama di Zoom meeting ini untuk belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar apa yang telah kami dengar hari ini Tuhan, bukan hanya sekedar kami dengar dan kami mengerti, tetapi juga boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terus tuntun dan sertai perjalanan iman kami Tuhan, sampai kami bisa berkeadaan berkodrat ilahi, seperti yang Bapa kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh sisa malam kami ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, kami pikirkan dan kami lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kalau besok Tuhan masih mengizinkan kami untuk bernafas, kiranya Tuhan terus memimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Terus jagai kami ya Roh Kudus dengan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.